Dulu saya lagi ngaji ini dijelasin gitu tuh sama almarhumah Kiai Haji Ishak Khatib. Nikmat yang paling enak di dunia ini adalah nikmat afiat. Udah sehat afiat, wah mantap betul ya. Sehat waras. Kalau sehat doang atau waras, nah nipu mulu pak, nipu mulu gaweannya. Tapi kalau sehat waras insya Allah hati kamu ucapan kok. Kadang-kadang sehatnya mah sehat, kadang tapi waras pemikirannya. Makanya mitranya banyak banget yang pada mungkin. Oh, kita pengen sehat tapi waras. Ayo kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi. Bermula bagian yang keempat. Nikmat afiat akhir. Tumha sayyi'atu wa tuqbalu hasanatu. Tumha dihapus. Apa yang dihapus? Sayyi'atu, kejelekannya, kejelekannya, dosa-dosanya dihapus. Emang apa? Kaget dia mengajinya. Ini enak banget Pak. Orang yang ngaji itu, ini kalau kita mau hitung-hitung nih, pakai matematika. Siapa orang yang duduk di majelis taklim 1 jam? Itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Atau dalam riwayat lain lebih baik daripada nengokin orang sakit 1000 orang. Julusu kasahatan di majlis ilmi khairun min alfi rakaat. Satu. Yang kedua, ini lebih baik daripada nengokin orang sakit 1000 orang. Ayo kita pakai matematika ya. Kira-kira kalau kita bandingin, kita nengokin orang sakit, ada yang kita tenteng gitu? Ada. Apaan? Buahan. Kira-kira buahan yang kita beli berapa bit? 200.000. Lah kalau 300.000 kali 1000, ayo berapa bit matematikanya? Ini pahala orang ini. Ada berapa? 100.000 aja. Ya bisa dua sisir dahulu, supaya misalnya. Karena kalau kita lenggak, nyampenya kagak enak. Padahal yang sakit atau mau makan pisang, yang sakit atau mau makan bol. Terus ini jangan berhenti. Ya, bolu enggak juga. Oknya agak panjang. Ini kalau kita hitung 100 kali 1000 berapa dit? 100 juta. Ini kita kagak tahu aja. Orang yang ngaji setiap hari itu punya celengan 100 juta. Ini buat para siswa itu berarti kalau di pagi-pagi asal ada minggu pagi kita ngaji, alhamdulillah kita udah punya celengan lebih dari 100 juta. Udah berapa kali ngaji ya sadar? Penuh majelis taklim ini kalau berhitung-hitung, benar ya? Karena udah ditokolin pahalanya, cuma dikasih tahu lebih baik daripada nengokin orang sakit 1000 orang. Oh, nah capek Pak kalau kita nengokin 1000 orang. 1
sore katanya. Udah deketan ke sono. Kalau kayak matahari ini udah 4:30. Udah dekat belum? Hah? Ini anak muda di sono. Iya. Ada yang tua, lu sok tahu lu. Kalau masalah mati ada keluar ada, nggak mudah kan gitu. Nah ini kalau kita ngaji dapat ilmu namanya. Alhamdulillah. Makanya penting banget pengajian. Ya, sangat penting. Apalagi kita masalah ilmu ada di dalam. Kalau kita ngaji di muqaddimah al-Jurumiyah itu di samping ada kalimat man talabal uluma bi ghairi naqin ka'inaini Allah fajr. Orang yang menuntut ilmu tapi ada nyari ilmu nahu itu diibaratkan ka'inaini Allah fajr, bagaikan dua laki-laki ini. Dia punya roket tapi tak ada nyendal roketnya. Walaupun dihadapi dengan wanita yang cantik banget, nggak ada gaya dan gerakan, lemes saja. Kira-kira enak apa aja? Ya ada enak. Lebih yang kuat juga kalau roketnya bagus, senakan roketnya, sendalanya bagus, kencang kendalanya, hebat banget. Assalamualaikum ya betul dong. Assalamualaikum. Kayak gitu dah. Salam. Kagak mau masuk nyender ada di samping pintu. Kacau enggak? Kacau. Biar kagak pada ngantuk. Sebab pagi-pagi gampang banget ngantuk. Apalagi setelah kopi. Ya. Semangat. Terus ada lagi. Dijelaskan orang yang belajar ilmu idakan lalu ditulaya dipunakwa bahwa kalimat orang yang apabila ngomong layak dipunakwa kagak ngerti ilmu nakunya bahwa kalimat kayak kedai lah yang ngomongin macam yang ngomongin kagak nggak tepat. Kalau nggak ngerti ilmu nahu, dia makanya wajib kita belajar. Kan begitu ya? Ta'allum bis-shaghir karena segala macam. Wa ta'allum bis-shaghir kalau ibarat namanya belajar udah besar, bagaikan mungkin di atas karena seperti mungkin di atas air. Hilang. Makanya wajar kalau udah tua. Ya kaki sakit-sakit dikit, lempengin gak apa-apa. Yang muda jangan usil. Dia nyari tembok, ya. Emang udah tuh, udah tua. Lah kalau yang muda ada pantas, yang jadi tembok. Benar ya? Kalau ini aja yang tua, dia udah mau ngaji, alhamdulillah. Artinya memberikan contoh semangat buat yang muda-muda. Makanya orang yang pada datang cinta mengaji Tuhan sayyi'atuhu dihapus kesalahannya. Amin. Ya Rabbal. Bu, ya baik. Woi, udah ngantuk. Dihapus dosa-dosanya. Waktu baru hasanatu dan diterima kebaikan-kebaikannya. Amin. Ya Rabbal. Ya ada capek-capek dikit tidurnya nggak masalah. Emang kita butuh ilmu. Kita butuh dengan ilmu yang keseharian kita pakai, terutama dalam lingkungan
ada yang bilang saya kalau tidak makin membedakan bisa jadi imam. Kalau imam ada kemana? Ada pulau, ada tidak. Yang dipanggali di belakangnya siapa? Makmum. Bisa. Makanya jadi imam banyak yang bisa. Asal bacaannya fase, Al-Qurannya bagus, silakan. Umurnya kalau bisa yang lebih tua. Yang muda bacaannya fase, boleh. Kalau di Paul hanya ada. Supaya apa? Di tempat itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya ya kayak masjid ini. Paham nggak? Tapi kalau berhadapan, ngadepin sesama manusia kayak khatib, madepnya madep mana? Woi, khatib madep mana? Ngadepin jamaah. Coba suruh naik ke mimbar, tak kencing itu kalau bakalan bisa. Kalau nggak ada dasarnya, nggak ada ilmunya. Makanya jangan dianggap enteng persoalan masalah Jumat. Resikonya berat. Kalau ilmunya kita nggak tahu, nyunyu, kagak ngerti rukun khutbah, kagak ngerti syaratnya, bener ya? Makanya kudu siap, terutama barisan yang paling depan. Ini kudu berilmu, takutnya imamnya, khotibnya batal. Kejadian Pak, ini di Bintan. Kejadian giliran saya ngisi Jumat, saya nanyain itu bagian kuliahnya. Ini Ustaz kemana nggak kelihatan? Mati Ustaz, katanya udah meninggal. Kaget saya, kapan? Lagi khutbah Jumat. Waduh, ini jangan-jangan saya kebagian. Lagi khutbah Jumat. Yang kedua nih, kan biasanya tuh udah selesai yang pertama, si Bilal mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kan khatib duduk gitu, duduk. Selesai baca selawatnya si Bilal naik di khatibnya, ditungguin ada naik-naik. Nggak tahunya lagi minum. Kalau tidur meninggal, habis di napasnya. Ayo, siapa yang mau ganti? Sementara Jumatnya belum kelar. Jadi kalau nggak Ustaz di depannya nanti, berantakan semua Jumatnya itu. Benar ya? Meninggal Pak. Ya Allah. Itu di satu masjid di Bintan. Kebetulan giliran saya ngisi di Jumat selanjutnya, Jumat kemarin itu kejadian begitu. Lah saya deg-deg pas naik meninggal. Deg-degnya bukan takut, kan giliran tempat kedua takutnya napas saya habis lagi. Bukan aku takutin ini. Oh, makanya orang yang demen sama ngaji, demen cari ilmu, Tuhan sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Ini tentang urusan akhirat. Afiat akhiratnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Udah lewat 20 menit. Belum ya? Satu lagi. Yang kelima. Ayo dilihat. Wal khamisu yamunu ala sirati al-baqil lamit fayadkhulul jannata bis salamati. Allah. Berjembat di sirat bagaikan kilat yang menyambar. Fayadkhulul jannata bis salamati. Masuk surga Pak dengan selamat. Amin. Amin ya rabbal. Ya. Sirat ini dahsyatnya luar biasa.
Dan kita model kita, oh hati-hati. Ini jembatan bukan jembatan kayak Suramadu. Ya, jembatannya ini luar biasa. Melangkah salah langkahnya nyemplung bawahnya api neraka yang bergejolak luar biasa. Mudah-mudahan iman kita kuat, hati kita teguh. Coba lihat Pak, pemimpin yang luar biasa tampil paling depan, mau berjembat, dia angkat tangan. Apa doanya yang keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Doain. Nabi nggak mentingin keluarga, Nabi nggak mentingin bangsanya, tapi yang dipikirin umat. Coba, ini bukan hanya orang Arab, tapi buat ajam semuanya. Di luar Arab, ada Indonesia juga didoain sama Nabi tuh. Sebelum berjumpa, dia doanya, Allahumma sallim ala ummati. Ya Allah, ya Allah, berikan keselamatan buat umatku. Coba bayangin, nabi-nabi yang lain kagak Pak. Nabi-nabi yang lain yang harus sabar. Umatnya asal membantah, umatnya asal menjatuhkan. Iya, berdoa, ya Allah udah gak kena diatur ini. Makanya kesabarannya di dalam 24 nabi semuanya digawan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang dipikir itu doanya, Allahumma sallim ala ummati. Ya Allah, berikan keselamatan buat umat-umatku, biar berjembat hati, biar jalannya dengan enak. Itu ya bunuh alasikal kalau dari langit seperti kilat yang menyambar. Kelompok siapa ini? Kelompok para anbiya. Kita bukan kelompok merendahkan. Kelompok orang soleh juga belum tentu masuk. Tapi rajin banget ngajinya, belum tentu soleh, belum tentu soleh. Demen banget, cinta banget, nah nanti dikelompokkan oleh Allah. Kelompok yang paling mana nih? Yang bagaimana nih? Lu pas ada di bupati naik di masjid, wah enak beda juga nih. Yang ada muat, karena kalau lagi bikin belakangmu, bisa masuk ke dalam enggak? Nih, itu termasuk di dalam juga nih, ya, termasuk di dalam lingkungan komplek masjid udah masuk. Kendaraannya tunggalin ke masjid. Kenapa? Karena ini sarana dan prasarana untuk ibadah, supaya kita nyampe berjembat ke sana itu lewat amal soleh kita. Bener ya? Kalau amal kita nggak soleh, gampang banget nyemplung kita Pak. Nyemplung kita udah. Nanti di bawahnya lagi nungguin api neraka yang bergejolak luar biasa. Kafir nyemplung duluan, munafik nyemplung duluan. Oh, yang punya iman gantung. Tenang terus aja sih datang. Baik kerja mata bisalamati maka Allah yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah masuk ke dalam surga bisalamati dengan selamat. Alhamdulillah. Ya, ingat itu ya. Yang keempat, dosanya dihapus, amalnya diterima. Yang kelima, berjembat di sirat bagaikan kilat yang menyambar, maka masuk surga bisalamati dengan selamat. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan 10 ya. 5 di dunia kesini atau agak lupa. 5 di akhirat. Oh, satu keterangan hadis udah berapa bulan baru selesai.
hidayah ya Rabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ba'athna ala lana rabbi alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi jama'atina khususan min jama'ah sa'adah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.